Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kepada para jamaah Masjid Al-Barakah dan masyarakat Desa Pasir Hati beserta Muassasah Syarifi di mana berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan berikan keselamatan serta kesehatannya kepada kita. InsyaAllah pada pertemuan sore ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin membahas salah satu kitab atau buku untuk saya yang berjudul Agar Ibu Menjadi Berkat. Dan alhamdulillah dengan taufik Allah kita di pertemuan kemarin sudah menyelesaikan bab pertama. Dan pada pertemuan sore ini kita akan melanjutkan pada bab kedua dengan judul bab beradab, berilmu, berawal. Pada jamaah yang sudah menyiapkan buku atau memegang file PDF dari buku ini, silakan bisa membuka halaman 37. Kita mulai pembahasannya. Di sini saya membahas bab ini dengan mengawali dengan pernyataan sesuai realita yang ada, bahwa di zaman ini ketika manusia terlalu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu hingga membuatnya lupa tentang kewajibannya untuk mempelajari adab sebelum ilmu. Realita ini pun bisa jadi berlaku untuk kita. Saking semangatnya kita dalam menuntut ilmu menyebabkan kita lupa tentang pentingnya mempelajari adab sebelum ilmu. Seperti ketika kita semangat ingin bisa mengerjakan sholat dengan benar, ingin mengerjakan sholat sesuai dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai kita lupa untuk mempelajari sifat wudu Nabi. Sampai membuat kita lupa bagaimana caranya kita bisa mempelajari cara wudu yang benar. Saking sibuknya kita, saking fokusnya kita mempelajari salat, sehingga membuat kita lupa tentang pentingnya mempelajari wudu. Karena wudu menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya salat yang kita kerjakan. Di antara yang menyebabkan keadaan saat ini, kita bisa melihat di antara penuntut ilmu, termasuk kita mudah menjebak, mudah menjelek-jelekkan suatu majelis ilmu, mudah menggosipi gurunya, menghibahi ustaznya, mencela teman yang hadir ke majelis ilmu, bahkan sampai berani meremehkan ilmu. Kajian begini nih, bahasanya itu melulu. Kajian temanya begini sih, paling bahasanya begini-begini saja. Ustadz yang modelan begini, paling yang dibahas seperti apa yang pernah saya baca dalam buku-buku yang lain.
yang lain. Seolah-olah ketika ada pembahasan beriman kepada Allah, tahu sudah, beriman kepada Allah itu wajib. Sudah tahu. Bagian konsekuensi menjadi seorang muslim adalah beriman kepada Allah. Orang-orang yang modelannya begini nih, yang punya pola pikir seperti ini, yang mempunyai cara pandang seperti ini, biasanya mudah terjerumus dalam kesalahan. Nanti ujung-ujungnya masih melakukan kesyirikan. Katanya paham tentang iman pada Allah, tapi ternyata ketika anaknya kena musibah, tuh kan kalau aja kamu begitu, pasti kamu juga begini. Di antara penyebab yang melemahkan iman seorang muslim adalah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Atau dengan istilah-istilah syar'inya adalah tiarah atau tatoyur. Menganggap sial. Nih antika, tadi siang saya lihat ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Sepertinya bakal ada tamu. Nih nanti sepertinya sore ini insya Allah saya akan mendapatkan rezeki karena mata saya kedip-kedip. Ngakunya mengaku beriman pada Allah. Paling paham tentang iman pada Allah. Tapi ternyata masih percaya hal-hal seperti itu. Waliyadzubillah. Ketika kita melihat informasi kajian atau mendengarkan informasi kajian tentang fikih salat, sudah tahu salat itu dari takbiratul ihram hingga salam. Tapi ternyata dia tidak tahu kenapa ketika takbiratul ihram tangan disekedapkan di atas dada atau perut. Ketika ditanya kenapa kamu seperti itu, tidak tahu. Kenapa kamu membaca Al-Fatihah kemudian surah-surah yang lain setelahnya? Ditanya apa alasannya, nggak tahu. Kenapa kamu rukuknya seperti itu, nggak tahu. Kenapa kamu sujudnya seperti itu, nggak tahu. Ketika ditanya syarat sahnya salat berapa, nggak tahu. Ketika ditanya ada berapa rukun salat, nggak tahu. Ya pokoknya saya bisa salat aja, nggak begitu. Makanya kalau orang sudah muncul rasa keberanian meremehkan ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pun akan diremehkan. Entah itu orang yang memiliki ilmunya atau tempat yang dijadikan majelis ilmunya, bahkan orang-orang yang menghadiri akan diremeh. Kenapa yang seperti itu boleh? Kenapa perilaku seperti itu tidak boleh? Karena di dalamnya mengandung kesombongan. Ada beberapa penjelasan tentang bahaya sombong. Dan penjelasannya yang ingin saya sampaikan agar tidak terjadi salah paham. Tahu sombong itu kan begitu-begitu saja. Enggak begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan al-hub. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau orang-orang yang menyombongkan diri. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak suka atau melarang seorang hamba untuk berbuat sesuatu, pasti ada sesuatu keburukan yang ingin Allah hindarkan dari hambanya. Di sini Nabi SAW menjelaskan dampak dari sombong. Ala ukhbiruhum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Qalu bala. Para sahabat menjawab, ya tentu. Qala kullu utunin jawarin mustakbirin. Kata Nabi, penduduk neraka adalah orang-orang yang keras, yang kasar, yang bengis.
Kemudian tamak, embung eleh. Gimana caranya dia untung besar, orang lain rugi besar. Dan sombong. 3 sifat penduduk neraka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, di antaranya ada sifat sombong. Hadis ini dari Imam Bukhari, nomor hadis 4918. Dan kita harus tahu kenapa kita gak boleh sombong sih? Karena dosa pertama yang membuat iblis dikeluarkan dari surga adalah karena dia sombong. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka, para malaikat sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah berkata tentang ayat ini, menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 34. Kata Qatadah, iblis hasad kepada Adam alaihi salam, gak suka dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, aku pun diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi yang dilakukan oleh iblis. Iblis sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Kitab tafsir Ibnu Katsir jadi 1 halaman 14. Dan di antara konsekuensi dari sifat sombong, kenapa kita tidak boleh sombong? Kenapa kita tidak boleh mencela guru, tidak boleh mencela majelis ilmu, kita nggak boleh mencela ilmu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqal dzarrati min kibrin, bagi orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi atau biji-biji yang lebih kecil dari itu, diancam tidak akan masuk surga. Ini seperti ancaman orang yang suka menggoda istri orang lain, menggoda suami orang lain. Hati-hati ini. Beberapa tahun lalu mungkin ya sempat terkenal istilah pelafor, atau ini adalah sebutan untuk orang yang merebut pasangan orang lain. Hati-hati, ini lebih keras ancamannya daripada sifat sombong. Karena kata Nabi SAW, seseorang yang menyukai, mencintai pasangan orang lain yang halal ya, laki-laki mencintai istri orang lain, perempuan mencintai suami orang lain, diancam apa? Tidak akan bisa mencium aroma surga. Bahkan aroma surga ini sebetulnya bisa dicium dengan perjalanan yang bisa ditempuh dengan jarak selama 70 tahun. Saking wanginya bisa dicium dengan jarak yang sangat jauh. Bayangkan, nyium aromanya saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Hadis seperti ini yang membuat kita harus sadar, jangan coba-coba mencicipi ramuan yang membuat kita terhalang masuk surga. Waliyadzubillah. Dan di antara maksud dari sifat sombong, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghattun nas. Kategori seseorang dikatakan sombong kalau dia punya salah satunya. Batarul haq, dia tidak mau menerima kebenaran. Salah, digilkan, dinasihati, gak mau dengar. Cuek, gak peduli.
masa bodoh. Dan yang kedua, dia suka merendahkan orang lain. Dan biasanya salah satu sifat ini saling berkaitan. Kalau orang suka menolak kebenaran, menolak nasihat, otomatis dia akan menolak kemudian orang yang menyampaikan nasihat. Dia akan merendahkan orang yang menyampaikan nasihat. Ada tetangga kita, kemudian mengingatkan kita ketika kita salah. Lalu kita dengan mudah, udah urus saja urusan hidup kamu, gak usah urusin hidup saya. Nggak lah, di rumah masing-masing tong ikut campur, tong memiluan. Kalau kita suka membantah nasihat dari orang lain dengan kalimat-kalimat semisal itu, hati-hati. Kita sudah terjangkiti sifat sombong. Yang pertama akan membuat kita terhalang masuk surga. Dan kita akan terkena dampak-dampak buruk lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kesombongan itu ada dua macam, Bapak Ibu. Pertama, sombong terhadap al-haq dan sombong terhadap makhluk. Penjelasan ini terangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi saya sebutkan tentang mana kesombongan, al-kibru batarul haq wa ghatnas. Sifat sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka dikatakan dalam penjelasan ini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sifat sombong itu ada dua. Sombong kepada kebenaran dan sombong kepada manusia. Ini nggak boleh. Kita lanjutkan. Maka melalui pembahasan ini, melalui tulisan dalam buku ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan sedikit penjelasan beberapa hal untuk menyadarkan hati-hati yang mulai lalai, mulai melupakan hal penting dan mendahulukan hal yang lainnya. Di antara hal yang harus dipelajari oleh para penuntut ilmu, termasuk kita yang ingin mempelajari ilmu apa? Ilmu akidah, akhlak, fikih, muamalah, ilmu-ilmu yang mungkin menjadikan dasar pokok agama ini seperti ilmu hadis. Bahkan kita mungkin mau mempelajari bahasa Arab, kita mau mempelajari tentang tajwid, harus mempelajari adab sebelum ilmu. Di antara poin yang harus dipelajari sebelum mempelajari ilmu adalah mempelajari adab. Di antara poinnya adalah kita harus tahu tentang keutamaan mempelajari adab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Wahai saudaraku, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Kitab Hilyah al-Awliya jilid 6 halaman 330. Dengan mendengar penjelasan dari Imam Malik, "Wahai anak saudaraku, pelajari adab sebelum mempelajari ilmu." Itu kayak orang yang tahu tentang kebenaran, terus melihat orang lain melakukan kesalahan. Contoh misalkan, kita lagi jalan ke suatu daerah. Contoh misalkan kita mau ke Munjul. Ketika kita sudah sampai simpangan jalan yang ada alfamart di depan, kita tiba-tiba belok kiri. Lalu ada orang di sekitar jalan itu bilang pada kita, "Hei, Mas, tong belok kiri. Jangan belok ke kiri, jangan. Kan belok ke kanan." Tujuan orang yang ada di sekitar kita mengingatkan kita yang salah jalan, salah belok, tujuannya agar kita nggak muter-muter jalannya, agar kita nggak salah jalan. Atau dengan mana lain, orang yang mengingatkan kita tandanya dia lebih tahu tentang apa yang akan kita kerjakan daripada diri kita. Seperti seorang orang tua yang mengingatkan anaknya untuk
tidak keluar masjid, keluar rumah ketika ba'da maghrib. Atau keluar cicing di imam. Jangan keluar, di rumah saja. Atau dengan kalimat-kalimat larangan-larangan yang semisalnya. Ini sama. Karena orang yang tua tahu kenapa anaknya tidak boleh keluar rumah ketika antara maghrib dan isya. Lebih tahu daripada anaknya. Di sini Imam Malik rahimahullah mengajarkan kita belajar dan ada sebelum mempelajari ilmu. Maka kalau kita membahas buku tentang adab akan muncul pernyataan dan pertanyaan. Kenapa sampai para ulama mau mendahulukan mempelajari adab sebelum ilmu? Alasannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, dengan adab kamu akan mudah memahami ilmu, dan dengan ilmu amalmu akan menjadi benar. Ternyata kenapa para ulama mementingkan mempelajari adab sebelum pelajari ilmu? Tujuannya agar kita mudah memahami ilmu. Kalau kita sudah dimudahkan bisa memahami ilmu, kita akan bisa beramal. Ini mata rantai yang tidak akan pernah bisa diputus. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Dan belajar hanya bisa dikerjakan dengan istiqomah. Istiqomah tidak akan bisa didapatkan tanpa dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya pentingnya kita peduli terhadap mempelajari adab. Karena biasanya orang yang berusaha mempelajari adab dan sama dengan kita berusaha memperbaiki perlakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan otomatis Allah pun akan memperbaiki perilaku kita kepada manusia. Sebagaimana pernyataan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengingatkan salah satu anak sahabat untuk makan dengan tangan kanan. Sebagaimana ketika kita melihat anak kita makan minum dengan tangan kiri, kita mengingatkan, nak, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ini sebetulnya pernyataan dari Aisyah, ya, salah satu istri Nabi SAW. Kata Aisyah, anna Nabi SAW kana mu'ajibuhu at-tayammum fi tanahulihi wa tarujulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Kama qala sallallahu. Kata Aisyah, Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Penjelasan tambah dalam hadis ini adalah dalam kebaikan. Karena dalam keburukan tidak dianjurkan mendahulukan yang kanan. Ini salah satu anjuran kenapa kita makan istiqomah. Orang tua yang mengingatkan anaknya untuk tidak makan minum dengan tangan kiri agar kita mendapatkan pahala sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah berdasarkan lisan itu lebih kuat daripada sunnah berdasarkan perbuatan. Misalkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mencontohkan minum dengan berdiri, sedangkan Nabi SAW memerintahkan minum dengan duduk. Mana yang lebih kuat? Lisan Nabi SAW. Maka berdiri boleh, tapi duduk lebih utama. Itu di antara memahami dua hadis yang mungkin dianggap bertentangan, namun ini sebetulnya tidak bertentangan. Ini menunjukkan kalau kita tidak bisa duduk minumnya atau makannya, maka boleh berdiri. Tapi ingat, bukan jalan.
Ini di antara cermatan kita dalam memahami hadis. Ya, jadi ketika kita mendengarkan suatu perintah dari Allah, dari Nabi, bahkan dari para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti ketika kita mendapatkan nasihat dari orang tua kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih mengetahui tentang sesuatu yang kita kerjakan daripada diri kita sendiri. Kalau kita, kayak contoh misalnya saya datang ke desa Pasir Malati, kemudian saya menempuh jalan yang salah, dan bersama dengan itu saya mendengar ada masyarakat yang bilang, Pak, jangan lurus Pak, belok kanan Pak. Saya dengan PT-nya, dengan percaya dirinya mengatakan, enggak. Batin saya mengatakan saya harus lurus, enggak boleh ke kanan, enggak boleh ke kiri. Enggak boleh begitu. Saya akan dianggap menjadi orang yang salah, orang yang angkuh, karena enggak mau mengikuti perintah. Yang tujuan dari perintah tersebut menyelamatkan saya dari kerugian waktu, kerugian tenaga, kesalahan dalam menempuh perjalanan. Makanya fikih nasihat sama dengan memberi hadiah, membuktikan rasa cinta kepada orang yang dinasihati agar selamat. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibn Mubarak rahimahullah berkata, aku pelajari masalah adab selama 30 tahun. Sedangkan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dahulu, para ulama mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kitab Ghayat dan Minhajah di Tabaqatil Qura ini 1/14. Kita bisa lihat ya, sungguhan para ulama, orang-orang salih yang sangat antusias, sangat semangat mempelajari adab. Makanya lagi-lagi di antara latar belakang saya menulis buku ini, tujuannya saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin agar memahami cara bagaimana membuat ilmu, menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Karena di antara kita itu sangat banyak ya yang tiba-tiba ingin menjadi ulama, orang yang faqih, bisa mempelajari, memahami semua ilmu, tapi kita lupa, kita enggan untuk mengikuti cara ulama dalam belajar, cara orang-orang yang menjadi faqih dalam belajar. Pengennya instan, seperti ketika kita ingin menjadi chef, menjadi koki. Ulama yang jadi koki lah, segala macam, bisa masak ini, bisa masak itu. Keinginan kita ingin menjadi koki selintas muncul di pikiran kita tanpa kita tahu proses yang dilalui oleh para koki dalam belajar memasak. Contoh misalkan, setidaknya ada 4 cara yang harus ditempuh oleh orang yang ingin menjadi chef profesional, yang ingin menjadi koki profesional. Dia pertama harus mengambil pendidikan formal tentang tata boga. Dia harus yang kedua bekerja di restoran. Dia harus mau menguji keilmuannya di restoran yang ternama. Minimalnya dia juga di restoran. Lalu yang ketiga, dia tidak malu. Dia harus mau mengikuti short course atau dengan istilah lain kursus singkat atau pelatihan. Lalu yang keempat, dia harus mau menempuh suatu proses untuk mengambil sertifikasi, tanda bahwa dia adalah seorang chef atau pernah mengikuti pelatihan memasak. Kalau kita mau jadi koki, ahli masak, tapi nggak mau ngikutin tahapan-tahapan tadi, tidak akan bisa menjadi koki. Kalaupun kita menjadi koki hanya diakui oleh istri kita, anak kita, oleh suami kita.
mengikuti tahapan belajar seseorang yang sudah menjadi ulama. Tanya, Ustaz, Pak Kiai, Pak Guru, saya ada keinginan pengen menjadi orang ahli ini seperti antum, seperti Anda, seperti Bapak. Kalau berkenan tolong jelaskan pada saya tahapan apa saja yang harus saya tempuh. Ini akan membuat kita mudah mengikuti jalur. Lucu kalau ada orang tiba-tiba bilang, saya mau ke Cirebon. Tapi dia sanggup, dia nggak mau menempuh perjalanan ke Palimanan, ya, kemudian sampai ke Kedaung, kemudian harus melewati jalan Tuparek yang macet banget. Dia nggak mau itu, dia menuju cuma ke Cirebon tanpa mau melewati jalur menuju Cirebon, gak bakal sampai. Kita akan ketawa mendengar celotehan orang-orang yang semisal itu. Kemudian, kalau kita melihat orang-orang yang sudah sukses dalam menuntut ilmu, bisa memiliki pemahaman yang sangat luas dalam ilmu, punya akhlak yang baik, perilaku yang indah, maka di antara sebabnya adalah karena mereka mau bersungguh-sungguh mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Maka syarat untuk kita, jika kita ingin seperti mereka, ikutilah jejak mereka dalam menuntut ilmu, yakni beradab sebelum berilmu. Beberapa adab yang mungkin ini menjadi adab dasar, ya, pembahasan dasar untuk kita menjadi penuntut ilmu yang beradab dan berilmu adalah yang pertama tentang adab terhadap ilmu. Tentang adab terhadap ilmu, tidak sedikit di antara penuntut ilmu, termasuk kita, yang begitu mudah entengnya menganggap remeh ilmu. Dan di antara konsekuensi lainnya adalah mereka memiliki adab yang buruk, akhlak yang buruk. Di antara contohnya, tidak peduli terhadap tulisan-tulisan para ahli ilmu seperti kitab, buku, artikel. Saya berikan contoh, ya. Sini saya ceritakan contoh. Di antara contohnya adalah ketika ada pesan masuk ke HP kita melihat, ya, bahwa pesan tersebut ternyata berupa tulisan ilmiah ataupun nasihat atau mungkin artikel. Dengan entengnya kita melewati, men-scroll, langsung mungkin menderet, menghapus pesan tersebut, nasihat tersebut, artikel tersebut, seolah-olah kita tidak butuh. Ustaz, kalau saya menghapus pesan atau artikel tersebut atau nasihat tersebut bukan karena tidak butuh. Terus lalu tentang apa? Karena apa kamu menghapus pesan nasihat? Ya nggak apa-apa. Nah, cara obrolan seperti ini adalah diantara bukti bahwa dia memiliki akhlak yang buruk. Karena dia sudah berani merendahkan ilmu dan menutupinya dengan kebohongan. Kan kita juga bisa nilai mana pernyataan orang yang ditawari makan, Pak, uang, makan yuk. Enggak, terima kasih. Dengan orang yang terima kasihnya lapar, dengan yang tidak lapar pasti berbeda. Kita punya feeling, punya prediksi. Ini orang ini pura-pura kayaknya.
Termasuk orang pun kita bisa membedakan tawaran orang lain kepada kita antara basa-basi sama benar-benar nawari. Makanya di antara bukti seseorang merendahkan ilmu yang saya jelas dalam buku ini, ketika seseorang mendapatkan pesan, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari HP-nya, lalu dengan mudahnya dia buka tutup lagi. Hanya syarat saja supaya dia tidak dianggap tidak peduli dengan ilmu. Bukti itu saya juga buka cetakan ini, tapi tidak dibaca. Ini pun nasihat bagi para masyarakat atau kaum muslimin. Kalau sekiranya memang HP kita dengan beragam macam ukuran memorinya tidak mau diribetkan dengan notifikasi atau chat-chat yang tidak bermanfaat, gak usah ikut-ikut grup. Karena ketika di situ ada grup yang sebetulnya bermanfaat, tapi kita cuma karena nggak enak sama teman, karena nggak enak sama ustadznya, karena nggak enak sama keluarga. Jadi chat yang masuk, pesan yang masuk, wasiat yang masuk, ilmu yang masuk tertimbun. Tiba-tiba grup sekolah 297 pesan, grup kajian 1348, grup keluarga 450 pesan. Akhirnya apa? Males. Tapi yang mau bukanya, sekalinya buka, klik, keluar lagi, klik, keluar lagi. Kalau begitu kepada chat-chat yang spam yang gak ada manfaat, boleh. Dan sebaiknya kita gak usah ikut gabung di grup. Kalau memang ternyata di dalamnya ada ilmu, waliyatubillah, khawatir kita termasuk orang yang memiliki sifat sombong karena meremehkan ilmu. Apa bedanya ketika kita kedatangan orang ke rumah? Kalau dia mungkin ada kepentingan, merasa diuntungkan, mau diterima, ayo silakan masuk, ahlan wa sahlan. Tapi tiba-tiba ada orang datang, nggak diundang, wah ini kayaknya saya nggak kenal, terus juga nggak menentukan menurut saya. Terus tiba-tiba, oh maaf ya, saya sedang sibuk, atau bilang ke anaknya, dek, bilang ke tamunya, bapak sedang sibuk, atau mungkin bilang saja bapak sedang tidak bisa tahu. Sudah bisa pastikan adanya perbedaan dalam perlakuan, adanya niat. Makanya subhanallah, berdasarkan prinsip ini pun di kontak saya itu, saya hanya bergabung satu grup, yaitu grup para asatidzah. Jadi ada nama grup ya, ini perkumpulan para asatidzah Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia. Ada sebagian dari yang ada di Saudi Arabia. Selebihnya saya tidak ada. Dan di antara grup asatidzah pun tidak semuanya saya ikut, hanya beberapa. Karena menghindari ini. Dan di antara konsekuensi lainnya adalah kita berupaya menghinakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis dan riwayat Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara berbukti ya baiknya agama seseorang adalah dia berupaya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, tidak menguntungkan untuknya, tinggalkan. Ini di antara peringatan keras yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sebagai penuntut ilmu dan untuk jamaah. Jangan pernah memunculkan pandangan sinis kepada ilmu, pandangan rendah kepada ahli ilmu. Kemudian kita harus sadar, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mudahkan kita jalan-jalan dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal ingin mempelajari hadis saja harus mengelilingi dunia
selama 2 kali. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ingin mencatat ilmu saja nggak punya buku, nggak punya buku, nggak punya tablet, nggak punya tahafidz. Saking miskin ibunya, dia tidak bisa membayar upah guru ngajinya. Sampai untuk membelikan alat tulis untuk Imam Syafi'i itu tidak bisa. Ibunya saking miskinnya. Kalau ibunya uang, pulpennya tidak seperti pulpen kita yang mudah ditutup, mudah dibuka. Ya habis bisa langsung dibeli lagi. Imam Malik harus mencari tulang-tulang yang dipahat itu, mencatat ilmu lalu dikumpulkan. Lalu Imam Malik rahimahullah, setiap dia menuntut ilmu, dia harus menjual apa namanya tuh? Kalau di Atam itu ada batang-batang bambu untuk menahan geteng rusuk-rusuk. Diambil per rusuk itu, lalu dia jual, uangnya dipakai untuk bekal menuntut ilmu. Kenapa? Jauh. Cukup temai kulima ribu, gak cukup modal 10.000. Kalau sekarang, masya Allah, la quwwata illa billah, kajian ada di mana-mana sampai cukup ditempuh dengan jalan kaki. Masya Allah, la quwwata illa billah, sampai yang ada di luar negeri pun bisa menyimak melalui live streaming atau siaran ulang di media sosial. Masya Allah, la quwwata illa billah, sekarang bisa dicatat di handphone, bisa dicetak di bukunya. Ini salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tapi kalau kita malah memperlakukan nikmat Allah dengan tidak peduli kepada ilmu, dapat tafsir dari ustaz tidak dipedulikan, dapat tafsir artikel dari teman, di scroll saja, hanya di stalking gitu, digeser-geser, dilewati, skip. Apakah ini disebut sebagai bersyukur pada Allah? Atas banyaknya kemudahan dari Allah berupa jalan-jalan kita dalam ilmu. Ini bukan bagian dari bentuk syukur. Yang dikhawatirkan, suatu saat Allah cabut nikmat ini, kita tidak akan bisa merasakan kemudahan dari menuntut hal. Dan inilah yang membedakan kualitas ilmu kita dengan para ulama. Dahulu para ulama perjalanan walaupun 1 bulan, 2 pekan, 1 pekan, dapat ilmu membekas, bisa diamalkan. Kita sekarang gak nunggu sepekan, gak nunggu 2 pekan, gak nunggu sebulan 2 bulan, duduk di kajian sudah mempelajari banyak hadis, sudah mempelajari banyak ayat Al-Quran, sudah mempelajari penjelasan keduanya dari para ulama. Bukan berarti kita divonis tidak akan berkah ilmunya, bukan. Karena zaman dulu saking besarnya pengorbanan dalam ilmu, sungguh-sungguh enggak ngantuk, enggak tidur, enggak apa. Waliyadzubillah, sekarang kemudahan ini sudah tidak dihargai. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi hambanya yang selalu bisa mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pada keluarga kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup kita berkah, usia kita, ilmu kita bisa bermanfaat untuk agama Islam. Kemudian dampak dari kita tidak mempedulikan ilmu, tidak memiliki adab terhadap ilmu, maka ketika kita mendengarkan ilmu disampaikan oleh ustadz yang berbeda, tapi pembahasannya sama, muncullah pernyataan, inilah, lah ini mah udah pernah dengar, atau pernyataan yang semisalnya udah pernah baca, kenapa diulangi lagi, bosan dan lain-lain. Orang yang punya pola pikir begini, saya bisa pastikan lama-kelamaan akan binasa, akan hilang di telan zaman, akan meredup di dunia ini, tidak lagi kelihatan ujinya dalam manusia. Bukan saya yang memfonis tadi, ini pernah terjadi di salah satu majelis saya. Tahun 2000
1617 kalau tidak salah. Selepas kajian, saya di Cirebon, dia datang pada saya. Kalau tidak salah itu pada sujud. Dia bilang, Ustaz, awalnya dia mengkonsultasikan beberapa permasalahan kepada saya. Lalu dengan singkat, selesai saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dia mengatakan, Ustaz, saya tidak suka kepada Ustaz tersebut. Disebutkan beberapa Ustaz yang mengisi kajian di tempat yang sama. Saya tanya, ada apa? Apa masalah itu dengan mereka? Rasa kalau saya dengar kajian dia tuh, penjelasan-penjelasannya muter-muter itu saja. Bahkan sebagian besar penjelasan yang disampaikan oleh mereka, sebutnya mereka bukan Ustaz, itu sebagian besar pernah saya baca di buku yang saya punya. Subhanallah. Akhirnya saya mengonsultasikan kasus ini kepada salah satu guru saya. Ustaz, saya mendapatkan pernyataan dari seorang talibul ilmi, penuntut ilmu seperti ini. Saya sebutkan. Dia merendahkan Ustaz tersebut begitu-begitu. Dia menyampaikan pernyataannya seolah-olah merasa bosan dengan itu. Kata Ustaz tersebut, kata guru saya, mengatakan, jangan antum ladeni, jangan antum respon. Kok kenapa? Kalau dia mengatakan, orang yang model begini akan hilang dengan zaman. Dan Masya Allah, tahun kemarin, dia sudah tidak ada di majlis itu. Sudah tidak ada lagi wujudnya. Dan khawatir kita ini, kalau kita ketemu orang menceritakan aib orang lain di hadapan kita, suatu saat kita yang akan menceritakan aibnya kepada orang lain. Hati-hati. Makanya sana saya, kalau kita punya teman suka, gua sih suka menjelekkan orang lain di hadapan kita, stop pertemanan dengan dia. Karena nanti suatu saat kita yang akan diperlakukan seperti itu kepada orang lainnya. Ini salah satu pergaulan yang terjadi di sapi. Dan ternyata tentang orang-orang yang suka menganggap remeh masalah ilmu karena diulang-ulang. Kita dengar, kita lihat pernyataan dari salah satu ulama, salah satu salaful ummah, Atta bin Rabah rahimahullah, beliau berkata, ada seorang laki-laki menceritakan kepada aku tentang suatu cerita. Maka aku diam untuk benar-benar mendengarkannya. Seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita tersebut. Padahal sungguh aku pernah mendengar cerita tersebut sebelum dia dilahirkan. Kitab Syirah al-Bala ahli Ramadan dan Abdul. Pernyataan Abdul ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa buku saya juga, termasuk di beberapa kajian, bahwa ingat, baik itu suami kita atau istri kita, anak kita, tetangga kita, guru kita, teman kita, menyampaikan cerita yang berulang kali kita dengar dari dia atau dari orang lain, duduk dengarkan. Karena biasanya beda orang, beda versi, beda alur. Kayak yang sama klub, dengarkan baik-baik. Atau pernah dengar suatu cerita yang dia pernah dengar sebelum orang tersebut dilahirkan, tapi ketika dia mendengarkan kembali cerita tersebut, dia diam. Gak pernah bilang, terus apal cerita nak. Pas kehidupan, akhir-akhirnya diam. Lawan pernah ada gak boleh bilang begitu. Gak, saya pernah mendengar, kan saya pernah tahu, saya sudah pernah tahu endingnya. Gak begitu. Duduk mendengarkan. Saya ingin bisa belajar. Gimana kasusnya? Kalau sedang kita berbicara, kita sedang bercerita, lalu tiba-tiba cerita kita putus, dipotong. Orang yang sedang kita ajak bicara bilang, saya sudah dengar. Sakit hati enggak? Sakit hati, kecewa. Itu pun yang dirasakan orang lain ketika kita mengangkat seperti itu. Karena tadi tidak, kamu akan diperlakukan seperti kamu mau perlakukan.
Karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah ilmunya, bukan orang yang mengucapkannya. Kalau ada tetangga kita tiba-tiba kita padahal kenal, karena mungkin dia baru pindahan, terus ngasih makanan, diterima nggak? Diterima. Gak peduli kita kenal atau enggak. Begitu bersama kalau ada orang yang datang tiba-tiba ngasih nasihat atau menegur kesalahan kita, mau kenal mau atau enggak peduli, dengerin aja. Makan aja kita terima, meskipun kita gak kenal orang yang ngasih. Apalagi ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan dia kepada makanan minuman yang dibutuhkan sehari 3 kali, sedangkan ilmu setiap saat. Ya, gak peduli wow ataupun ente. Ya, kenal atau enggak, dengarkan. Ini di antara yang sederhana. Agar kita sudah punya metode dalam belajar Anda. Di antaranya tentang ada terhadap ilmu. Siapapun yang menyampaikan selama dia tujuannya benar, atau mungkin dalam menyampaikan ilmu akidahnya lurus, akidahnya selamat, manhajnya lurus, manhajnya selamat, dia bukan pelaku syirikan, terima nasihatnya. Karena diri kita yang merasakan manfaat itu, bukan orang lain. Mungkin pembahasan ini yang bisa saya sampaikan terkait tentang adab terhadap ilmu yang berkaitan dengan tentang keutamaan belajar adab. InsyaAllah penjelasan selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua dalam bab kedua ini, tentang adab terhadap guru. Sebelum saya tutup, barangkali Bapak ini ingin bertanya, saya persilakan. Kalau tidak yang bertanya, saya mau menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah online ya, pemirsa online dari website Happy TV. Ustaz, cara memakai sandal yang benar itu seperti apa? Karena saya pernah mendengar tentang hadis tentang memakai kanan terlebih dahulu dalam memakai sandal. Ya, ini sebetulnya sesuai dengan hadis yang tadi dibawakan ya, tentang anjuran mendahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri. Maka cara memakai sandal yang benar, inilah di antara bukti syariat Islam sudah sempurna. Pertama, kalau memakai sandal, dahulukan kaki kanan, lalu kaki kiri. Ketika melepasnya, dahulukan kaki kiri, lalu kaki kanan. Dan kalau kita suatu saat, misalkan, ini biasanya terjadi deh, kita lagi duduk di kursi pakai sandal, misalkan di luar lagi kongko depan rumah, terus misalkan tiba-tiba suka itu apa? Menyilahkan kaki ya, kaki kanan dilipat ke atas ke paha kaki kiri, sandal kaki kanan dilepas, ya kan? Sandal kaki kiri dilepas nggak? Biasanya kita kaki kiri nggak dilepas sandalnya. Ya seperti ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, pakai semuanya atau lepas semuanya. Mau itu alasannya cuma kelihatan garung-garung, atau mungkin misalkan kita lagi jalan, qadarullah salah satu sandal kita putus, sebelah kiri misalkan putus. Maka ketika jalan jangan cimpal, jangan kanan doang yang dipakai, kanannya juga lepas. Ataupun sebaliknya, ketika kaki sandal kanan putus sandalnya, kaki kiri sandalnya pun harus dilepas. Pakai semuanya atau lepas semuanya. Ini berlaku juga bukan hanya untuk sandal, tapi untuk sepatu pun sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan mendahulukan yang kanan, apakah berlaku juga untuk jam tangan? Ini pertanyaan bagusnya. Maka kalau terkait dengan sesuatu itu berpasangan antara kanan dan kiri, maka berlaku di sini tentang mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kalau memakai, kalau lepaskan kiri dulu baru kanan. Baju, celana, ya, berwudu, sandal kaki, kaos kaki, termasuk anting,
Tapi untuk gelang, untuk jam tangan yang sifatnya tidak berpasang-pasangan, maka tidak berlaku hadis. Iya. Makanya kalau ada orang, kenapa kamu pakai ke jam tangan di tangan kiri? Kan sunnahnya sehat kanan. Ini tidak ada dasar yang kuat. Karena kalau berkaitan dengan ini berkaitan dengan kenyamanan. Ada sebagian orang yang mungkin aktivitasnya pakai tangan kanan terus, akhirnya jamnya mudah tergores. Atau misalkan lagi berkendara pakai motor, lalu pengen jam, akhirnya apa? Lepas gas, bahaya. Kayak pakai tangan kanan ada alasan, yang tangan kiri juga ada kebutuhan. Dan tidak benar kalau dikatakan di sini tentang jam tangan itu harus di tangan kanan, karena di sini tidak benar. Wallahu a'lam. Mungkin itu bahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya, dan mohon maafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.